Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhir Ramadan fabaqatis samawati wal ard li musibati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyu musibatin ya Rasulullah? Qala lihabu Ramadan. Al hadis au kama qala ma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan satu ibadah sunnah dan wajib, yakni sholat isya berjamaah dan nanti tarawih berjamaah. Sekali lagi doa kita seperti juga doanya Pak Agus Ladi, mudah-mudahan tarawih pada malam ini yang lebih khusyuk daripada tarawih yang kemarin. Mudah-mudahan pula tarawih kita yang pada malam hari ini menjadi tarawih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di akhir bulan Ramadan ini, sebelum menyampaikan materi amaliyah di Idul Fitri, di akhir Ramadan ini ada beberapa perasaan yang kita rasakan para jamaah. Mungkin ada di antara para jamaah yang merasakan senang gitu, bahagia gitu di akhir Ramadan ini. Mungkin pula ada yang sedih, susah, takut, tetapi juga ada yang mempunyai perasaan roja atau penuh harap. Hadirin yang berbahagia, di momen seperti ini perasaan kita sedih, takut harus kita munculkan. Takut jangan-jangan puasa kita kemarin tidak diterima. Jangan-jangan kelihatannya saya ini tarawih tapi tidak terima. Jangan-jangan tadarus kita ini khusyuk, begitu khusyuk kelihatannya, tapi jangan-jangan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Takut para jamaah. Itu harus kita munculkan perasaan khauf atau takut itu. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan, kam min shaimin laisa min siyam illa ju'a atas wa kam min qaimin laisa min qiyamihi ila sahri wal quma wa kam min qari'in wal qur'anu yal'anu. Itu kita takutkan para jamaah sekalian. Di saat yang sama kita harus memunculkan perasaan roja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima. Mudah-mudahan ibadah yang seadanya, mudah-mudahan puasa seadanya, Allah mampu, Allah mau dan Allah sudi untuk menerimanya. Perasaan khauf dan roja di saat seperti ini harus ada dan kita munculkan kedua-duanya. Hadirin jamaah, mungkin juga di antara kita ada yang merasa bahagia, senang gitu ya. Kenapa bahagia, kenapa senang? Karena alhamdulillah para jamaah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntaskan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Ada banyak saudara kita yang hanya cukup tanggal 25 saja sudah bisa mampu melanjutkan. Bahkan ada yang cuma 10 hari sudah tidak bisa melanjutkan karena berbagai alasan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan perasaan bahagia dan syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan satu ibadah mulia, ibadah yang indah, yaitu sholat tarawih dan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, yang pada malam hari ini kalau tidak salah malam yang ke-29. Kalau puasanya 29 mungkin ini terakhir ya. Tapi kalau puasanya 30
ya berarti kurang 2 hari, mungkin gitu. Nah, para jamaah sekalian, selanjutnya setelah kita nanti menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, maka akan ada Idul Fitri. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jamaah rahimahullah, ada beberapa amalan ibadah yang harus kita laksanakan di Idul Fitri, dan ada beberapa amalan yang seyogianya dan sebaiknya kita laksanakan. Yang seharusnya berarti suatu kewajiban, yang seyogianya berarti sunnah. Apa yang wajib pada hari ini dan ke depannya kita masih punya hutang satu, yaitu apa para jamaah? Ikhraju zakatal fitri, mengeluarkan zakat fitrah. Yang walaupun zakat fitrah ini bisa kita keluarkan mulai dari awal Ramadan, karena waktu itu adalah waktu jawas. Jadi Bapak sekalian, ada 5 waktu itu ya, 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah itu. Yang pertama waktu jawas, yaitu waktu yang boleh tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30, maka sebelum Ramadan tidak boleh. Yang kedua ada waktu yang wajib, yaitu setelah terbenamnya matahari sampai khotib naik ke mimbar untuk sholat id. Dan ada waktu yang mustahab, yaitu mulai terbitnya fajar sampai khotib naik ke mimbar untuk Idul Fitri. Itu waktu yang mustahab. Ada waktu yang karohah atau yang makruh, yaitu waktu setelah Idul Fitri, setelah imam melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri, sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Itu waktu karohah. Boleh tapi makruh, sah tapi makruh. Apa makruh itu? Sesuatu yang kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Kemudian ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu apa? Waktu setelah ghurubus syams pada hari raya Idul Fitri, alias masuk tanggal 2 Idul Fitri, tanggal 2 Syawal. Itu waktu yang haram. Maka kalau terjadi seperti itu, zakat kita tidak diterima. Itu jamaah sekalian. Untuk itu sebaiknya kalau kita belum melaksanakan, maka bisa kita laksanakan nanti setelah ghurubus syams. Tapi jamaah sekalian, kalau di Masjid Al-Hikmah Pratama ini mungkin kalau diberikan pada waktu itu kerepotan ya. Jadi nanti belum membaginya, mendistribusikannya dan sebagainya, atau mungkin zamannya sudah mudik, sudah pulang sehingga tidak sempat untuk kita tunaikan itu. Maka boleh sebelumnya itu, yakni waktu yang jawas. Hal yang Allah berikutnya nanti setelah ghurubus syams pada tanggal 30 atau 29 Ramadan, maka itulah berarti kita masuk hari Idul Fitri. Jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, man ahya lailatal aidi lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulb. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya tidak akan mati di saat hati-hati manusia sama mati. Hati mati itu bagaimana para jamaah? Hati yang mati itu hati yang dipenuhi dengan dunia. Sebagian riwayat hati yang mati itu adalah hati yang nanti di akhirat, ya, pada hari akhirat, ada pada hari kiamat, ya. Ada yang menyebutkan bahwa hati yang mati itu adalah hati yang tidak mampu menerima kebaikan, alias tidak bisa menerima nasihat dari siapapun. Maka siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, hatinya tidak akan mati di saat hati-hati manusia sama mati. Jamaah sekalian, bagaimana cara menghidupkannya? Ya tentunya dengan ibadah. Yang paling ibadah tidak ada yang lain selain di dalam Idul Fitri, yaitu bertakbir, tahmid, tahlil, tasbih,
dan lain sebagainya ya, yang artinya dengan kalau bahasa kita dengan takbiran gitu jamaah. Lafaz takbir itu para jamaah sebagaimana kita ketahui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang singkat. Tapi boleh di riwayat lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la ilaha illallah wahdahu Allahu Akbar walillahil hamd. Ada riwayat lain para jamaah dari takbirnya itu 2 kali aja. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi jumhurul ulama menyampaikan bahwa takbirnya itu yang masyhur adalah 3 kali. Ya. Berikutnya takbir pada hari raya Idul Fitri itu para jamaah disebut dengan takbir mursal. Artinya takbir yang tidak terkait dengan waktu sholat. Kapan saja boleh. Maka setelah huruf syams itu sudah boleh takbiran. Maghrib takbiran, isya dan seterusnya sampai jam 12, jam 1 dan sebagainya itu dibolehkan. Sampai kapan? Sampai imam Idul Fitri naik ke mimbar, maka itu sudah tidak ada kesunahan takbir. Tetapi Imam Nawawi menyampaikan bahwa masih ada, walaupun takbirnya mursal, maka masih ada sampai terbenam matahari hari raya Idul Fitri. Jadi tanggal hari raya Idul Fitri sebelum matahari terbenam itu sudah habis kesunahan membaca takbir. Maka setelah maghrib di hari raya Idul Fitri sudah tidak boleh membaca takbir. Berikutnya para jamaah sekalian, setelah kita menghidupkan malam-malam dengan takbir dan ibadah-ibadah yang lain, maka pagi harinya hari raya Idul Fitri ada satu kesunahan yang ini tidak ada di waktu lain kecuali di hari raya Idul Fitri. Apa itu? Yaitu sholat Idul Fitri. Jamaah sekalian, ada beberapa kesunahan di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Yang pertama, makan dulu. Ya. Rasulullah tidak keluar dari Rasulullah tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sebelum beliau dahar. Ya. Karena Rasulullah SAW kharaja minal Idul Fitri illa ya'kulu. Rasulullah tidak keluar untuk sholat Idul Fitri kecuali Rasulullah makan terlebih dahulu. Tapi para jamaah makannya harus makan ringan-ringan saja, jangan makan yang berat ya. Karena kalau makan yang berat nanti enggak sampai di hari sholat Idul Fitri, nanti makan yang ringan saja. Itu kesunahannya. Itu merupakan suatu kesunahan dan berpahala jamalnya. Jadi itu berpahala, kesunatan dan berpahala. Berikutnya para jamaah setelah makan kemudian memakai pakaian yang lebih baik. Amaro, ini hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis dari Hasan bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan hadis ini perintah dari Rasulullah. Hadisnya begini. Anil Hasan bin Ali karamallahu wajah qala amaroni an albasa ahsanal libas. Redaksinya banyak para jamaah. Bahwa saya diperintah oleh datuk saya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena Hasan itu cucu beliau, untuk memakai pakaian yang lebih baik yang saya punya ketika Idul Fitri. Jamaah, ini Hasan bin Ali ini cucu Rasulullah, artinya keluarga Rasulullah, ahli bait Rasulullah, itu diperintah. Nah, kita ini yang bukan cucunya, bukan siapa sama Rasulullah, maka harus lebih juga melaksanakan perintah itu, gitu ya. Maka besok para jamaah kalau kita mau sholat Idul Fitri, kita buka almari kita
kita ambil, kita pilih mana yang lebih baik, itu yang kita pakai. Baru bagaimana lebih baik, baru dan mahal dan terbaik, berpahala itu para jamaah. Tapi dengan catatan tidak boleh ujub atau takabur. Jamaah sekalian, pakaian untuk Idul Fitri itu berbeda dengan pakaian untuk sholat Jumat. Kalau sholat Jumat disunahkan putih, kalau sholat Jumat bukan. Tapi kalau Idul Fitri yang penting bagus, boleh berwarna-warni, hijau, merah, kuning, ungu dan sebagainya, boleh. Itu untuk Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memakai pakaiannya lebih baik atau syukur bisa yang baru, gitu ya. Berikutnya para jamaah, Rasulullah itu kalau berangkat ke musola, ke masjid untuk sholat Idul Fitri itu masyian, artinya berjalan kaki, bukan naik kendaraan. Tapi jangan disimpulkan dulu Pak ya, ini belum final, belum selesai. Jalan kaki itu kalau memang tempat untuk sholat Idul Fitri dengan rumah itu tidak masakot jalan kaki, tidak repot dengan jalan kaki, tidak terlalu jauh jaraknya, itu lebih baik jalan kaki. Mungkin kalau di bulan Pratama kemudian nanti sholatnya insya Allah di depan jalan kaki, itu lebih baik. Masyan itu Rasulullah juga melaksanakan seperti itu. Tapi kalau dengan masyan berjalan kaki itu menimbulkan kesulitan karena rumahnya jauh Pak. Jadi kalau nanti jalan kaki mungkin sampai di tempat sholat itu sudah ngos-ngosan, mungkin nggak khusyuk dan sebagainya, ya nggak usah jalan kaki, pakai kendaraan nggak apa-apa. Jadi kalau di Pratama ini mungkin bisa Pak jalan kaki. Tapi kalau rumahnya di Rungkut sana, sholatnya di Pratama jalan kaki, ya perasaku tidak akan mungkin. Maka kita lihat segi masyakotnya. Kalau tidak bermasyakot nggak apa-apa. Tapi kalau tidak masyakot berjalan kaki, kalau masyakot boleh pakai kendaraan. Kemudian jamaah sekalian dianjurkan untuk berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Jadi kalau mungkin berangkatnya dari lewat sini, nanti pulangnya lewat sana, pokoknya berbeda, gitu ya. Dengan catatan ada jalan yang berbeda. Kalau jalan cuma satu ya kembali di situ aja Pak, nggak boleh karena harus kembali ke tempat yang lain, nanti ada tembok, menek-menek tembok, kemana kamu? Ini kata Rasulullah harus jalan yang berbeda, nggak boleh. Ya harus jalan yang mungkin untuk kembali dengan lancar, dengan gampang. Jamaah sekalian, untuk hari raya ini Pak insya Allah hari Jumat kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak tahu nanti. Tapi saya tidak menganjurkan hari Jumat sampai dan sebagainya, tapi insya Allah hari Jumat. Bagaimana kalau sholat Idul Fitri gabung dengan hari Jumat? Jamaah sekalian, ketika Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, maka tetap ada anjuran untuk sholat Jumat. Ya, tetap harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi tidak ada dasar yang membolehkan atau yang membolehkan bahwa ketika sholat Idul Fitri hari Jumat maka Jumatan tidak ada itu Pak jamaah sekalian, tidak ada. Yang ada adalah ketika sholat Jumat, ketika sholat Idul Fitri itu bersamaan dengan hari Jumat atau sholat Jumat, maka ada rukhsah namanya. Rukhsah itu apa Pak jamaah? Keringanan, ya keringanan. Kalau kita tidak masyakot, kita kesulitan, kita sholat Idul Fitri dan sholat Jum'ah. Tapi kalau rumah kita jauh untuk sholat Jum'ah dan Idul Fitri, berarti kesulitan, boleh tidak sholat Jum'ah. Boleh dalam artian bukan tidak sholat Jumat, tapi boleh tidak sholat Jumat. Tapi takmir masjid wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Ngerti nggih jamaah nggih? Itu. Jadi kalau hari Jumat sholat Idul Fitri bersamaan dengan hari Jumat, maka tetap melaksanakan sholat Jumat. Jamaah sekalian, berikutnya ada pertanyaan, bagaimana kalau sholat Idul Fitri ketinggalan rakaatnya? Ya mungkin tadi kan makan dulu, pakai baju yang baru sebagainya, milir sebagainya, sehingga datang ke tempat sholat Idul Fitri ketinggalan satu rakaat. Jamaah rahimahullah,
sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Sholat maghrib kalau ketinggalan 1 nambah berapa? 1. Sholat isya kalau 4 rakaat, kalau ketinggalan 1 nambah berapa? 1. Sholat Idul Fitri yang 2 rakaat kalau ketinggalan 1 nambah berapa? 1. Simpelnya begitu para jamaah. Yang jadi permasalahan bukan itu. Yang jadi permasalahan itu adalah takbir yang pertama atau ngikut takbir yang kedua. Jadi ketika kita masuk di dalam shaf untuk sholat Idul Fitri, imam itu sudah 1 rakaat. Kemudian kita masuk, maka takbir kita ikut imam. Berapa takbirnya imam? 5, karena sudah rakaat kedua. Nah, setelah selesai imam salam, kemudian selesai, maka kita berdiri untuk nambah 1 rakaat. Berapa takbirnya? 5, ya. Karena pada saat itu kita melaksanakan rakaat yang kedua. Kesunahannya untuk rakaat kedua adalah 5. Sedangkan rakaat pertama 7 takbir. Insya Allah begitu. Oke. Kemudian berjamaah, kalau nanti kemungkinan ada yang 21, ada yang 22 April, berarti ada 2 faham, ada 2 ketentuan. Bagaimana sikap kita para jamaah? Jamaah rahimakumullah, kalau terjadi 2 kesepakatan sholat Idul Fitri, maka sikap kita harus mengambil yang yakin dan 1 saja di antara 2 itu. Tidak boleh dua-duanya. Artinya begini, kalau kita sholat Idul Fitri tanggal 21, maka tanggal 21 itu kita tidak puasa dan kita laksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau kita mengambil yang yakin itu bukan 21, 22, maka 21 tetap puasa, kemudian sholatnya pada tanggal 22. Tidak boleh para jamaah sholatnya ikut tanggal 22, posonya ikut tanggal 21. 21 gak poso kan riyo wisan. Tapi sholatnya tanggal 22 tidak boleh. Itu artinya memilih dua-duanya. Kecuali ada ilat, kecuali ada alasan. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah pernah sholat itu, pernah puasa di tanggal 29. Dan di tanggal 29 tiba-tiba ada orang ajami, orang badui itu datang. Ya Rasulullah, saya melihat bulan, saya melihat hilal. Dan berita itu disampaikan oleh orang badui tadi setelah sholat duhur. Maka kata Rasulullah, kalau begitu saya sekarang tidak puasa, tapi sholatnya besok. Itu dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Kira-kira, halo, paham lebatan Pak? Gitu nggak? Jadi kalau ada ilat, ada alasan, ada udur seperti keterlambatan informasi, maka boleh memilih tidak puasa, kemudian sholatnya besok. Mudah-mudahan para jamaah nanti kita 2 lah, 1 saja biar kelihatan kompak. Hadirin jamaah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama sebagai anggota takmir mungkin dalam menyajikan penceramah yang sudah saya hadirkan ke jenengan ada kekurangan, tolong dikasih tahu atau diingatkan, Pak tolong ini nanti tahun depan jangan dipakai lagi, Pak tolong ini ditambah waktunya dan sebagainya kan supaya lebih baik masjid kita ini dan kita ibadah lebih khusyuk. Demikian jemaah, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang, sehat walafiat sehingga menangi lagi nanti Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.